Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Akil Mumtaz di serial bahas saham BUMN. Oke, kali ini saya akan membahas salah satu bank terbesar kelima di Indonesia berdasarkan asetnya, yaitu PT Bank Tabungan Negara Tbk dengan kode tiker BBTN. Nah, untuk market cap si BTN ini adalah 13,3 triliun atau bisa dikategorikan sebagai blue chip. Sedangkan tanggal IPO-nya sendiri adalah sejak 17 Desember 2009. Langsung saja kita bahas ke profil perusahaan. Jadi Bank BTN ini adalah bank yang fokus kepada sektor KPR dan pembiayaan perumahan, teman-teman. Jadi Bank BTN ini sangat akrab dengan sobat-sobat KPR. Nah, langsung saja kita masuk ke daftar pemegang saham. Nah, untuk mayoritas pemegang saham BTN ini dimiliki oleh negara Republik Indonesia dengan kepemilikan 60%. Sedangkan untuk porsi masyarakatnya adalah 40% atau mewakili 5,6 miliar lembar saham, teman-teman. Nah, untuk neraca keuangannya sendiri bisa kita lihat bahwa aset dan ekuitas si BTN ini selalu naik dari tahun ke tahun, walaupun liabilitasnya juga naik, teman-teman. Nah, untuk pendapatan dan laba rugi bisa kita lihat bahwa laba bersih dan pendapatannya juga naik, teman-teman. Ini merupakan salah satu kinerja yang cukup baik dari Bank BTN ini. Sedangkan untuk arus kasnya sendiri bisa kita lihat bahwa arus kas operasionalnya positif, artinya si BTN ini menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya. Sedangkan untuk arus kas investasi di sini positif, menandakan bahwa si Bank BTN ini telah mendapatkan dana dari penjualan aset ataupun return dari investasi, teman-teman. Nah, untuk arus kas pembiayaan negatif ini menandakan si BTN ini mengalokasikan modalnya untuk membayar hutang. Nah, untuk arus kas pembelanjaan modalnya sendiri di sini bisa kita lihat bahwa negatif. Ini menandakan bahwa si Bank BTN ini mengalokasikan modalnya untuk pengembangan bisnis atau pembelanjaan modal demi meningkatkan kinerja perusahaan, teman-teman. Nah, untuk free cash flow-nya sendiri di sini positif, teman-teman, yaitu 6,2 triliun. Ini cukup besar, teman-teman. Nah, untuk harga sahamnya sendiri, jadi si BTN ini selama 5 tahun terakhir sudah turun dalam, yaitu minus 57%, teman-teman. Nah, setelah saya hitung menggunakan rumus Benjamin Graham, harga wajar dari si BTN ini sebenarnya adalah 3.113 per lembar saham. Nah, ini adalah kesempatan kita untuk masuk di harga yang sekarang, karena saya rasa ini adalah harga yang masih murah untuk Bank BTN ini, teman-teman. Nah, untuk rasio penting perbankannya sendiri, di sini NIM untuk Bank BTN adalah 4,40. Bagi teman-teman yang belum tahu NIM itu apa, jadi NIM itu adalah selisih antara bunga kredit dan bunga deposit, teman-teman. Nah, untuk NPL atau kredit macetnya sendiri ini cukup tinggi, yaitu 3,38%. Nah, untuk capital adequacy ratio atau cadangan modal yang dimiliki BTN ini adalah 20% dari modal. Rata-rata car kebanyakan bank, teman-teman, 20%. Nah, untuk loan to deposit rasionya cukup tinggi, yaitu 92%, teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan membahas tentang rasio keuangan. Jadi untuk EPS terbaru dari si BTN ini adalah 218, sedangkan untuk PBV-nya masih sangat murah, yaitu 0,65 kali. Nah, untuk PER-nya sendiri adalah 5,80, sedangkan untuk DER-nya cukup tinggi, teman-teman, 1353%, namun tidak masalah karena ini merupakan sektor perbankan. Nah, untuk ROA-nya sendiri adalah 0,77%, sedangkan ROE-nya cukup lumayan, teman-teman, yaitu 11,12%. Nah, untuk dividen yield-nya sendiri ini cukup tinggi, yaitu 3,40% jika dibandingkan dengan dividen yield bank-bank lain. Ini merupakan dividen yield yang cukup tinggi, teman-teman. Nah, apakah teman-teman tertarik terhadap Bank BTN ini? Mungkin jika teman-teman ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Mari kita diskusikan bersama. Mungkin cukup sekian analisa saya mengenai Bank BTN ini. Terima kasih dan sampai jumpa, teman-teman.